Habib. Mari kita dengarkan bersama apa yang beliau sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Umar kami sumanggakan. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para sesepuh, para tamu undangan, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil akhas Ahinal Karim, Ibnul Karim, Kiai Nasuha dan Ibu Nyai Khadijah. Ibu Nyai Khadijah Al-Hafidah beserta segenap santrinya dan keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatul Mubtadi'ah. Alhamdulillah, pertama saya dapat kesan Anda adalah orang yang istimewa. Saya datang kemari tadi jam berapa tadi? Jam 7 sampai sudah duduk di sini. Saya balik ke sini ini sudah jam 10 kurang seperempat sampai masih duduk di sini. Ini istimewa. Ini tandanya orang istimewa yang cinta kepada kebaikan. Karena ini elek tak buat loh ya. Cinta kepada kebaikan. Karena cinta ini, saya tadi datang siang tadi dari desa Cinta Mulyo. Karena cinta ini orang mengatakan cinta itu apa? Cinta itu sing nah tuh kok. Wah dengan ini. Tes. Cinta ini khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukhfa. Ini kalau kau ditanya khafiyun. Tes. Saya khawatirnya kalau tes silere. Cinta ini khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukhfa. Lembut gak iso didelok, tetapi ketara gak bisa diumpetke, iku cinta. Anda tidak bisa menampakkan bentuknya cinta iki kaya apa gak iso, tapi ketara. Ngenteni kawit jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam 10 kurang seperempat yo anteng ini kita tandane wong cinta kebaikan. Alhamdulillah. Kalau orang yang nggak cinta kebaikan, wah kesuwen lopo tinggal. Keplek kuat. Nah,
Ini saya melihat Anda sebagai orang yang istimewa. Alhamdulillah. Satu, dua, bahwa Anda berada di lingkungan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini hal yang istimewa, berkaitan kali Quran, selalu berkaitan dengan Quran. Ada nanti saya tak urut no. Al-Quran ini kitab Allah yang paling istimewa. Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Di bulan yang istimewa, bulan apa? Ramadan. Di kota yang istimewa, kota apa? Mekah. Speakermu serapati istimewa. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam yang istimewa, di bulan yang istimewa, di kota yang istimewa. Pertama turun niku di Gua Hira di Mekah, itu kota istimewa. Nanti saya jelaskan kenapa istimewa. Dan ayat-ayat yang selanjutnya ada yang turun di Madinah. Maka ada ayat Makiyah, ada ayat apa? Madaniyah. Dua-duanya istimewa. Madinah yo istimewa, Mekah yo apa? Istimewa. Dibawa oleh malaikat yang istimewa, malaikat Jibril. Diberikan, diturunkan kepada Nabi yang istimewa, Nabi Muhammad. Untuk tuntunan umatnya Kanjeng Nabi, umat yang apa? Istimewa. Jadi Al-Quran ini berhubungan dengan hal-hal yang istimewa. Maka siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan dari Gusti Allah, bangun relasi yang baik dengan Al-Quran. Bangun hubungan yang baik dengan Al-Quran. Kau akan masuk ke dalam rangkaian gerbong keistimewaan ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, pertama kita lihat kenapa Lailatul Qadar dibilang malam yang istimewa. Lailatul Qadar dibilang malam yang istimewa karena nilainya sama, jamnya, detiknya, gelapnya sama. Tetapi kualitasnya di sisi Allah khairun min alfi syahr. Bengine podo, dawane ya podo, jamnya sama, menitnya sama, detiknya sama, tetapi nilainya di sisi Allah lebih bagus daripada 1000 apa? Bulan. Nah, ini istimewa. Maka kalau ditanya malam yang istimewa itu apa? Malam Al-Qadar. Jangan ada yang bilang malam istimewa itu ya malam pertama. Bukan. Malam istimewa adalah malam Al-Qadar. Yang kedua, di bulan yang istimewa, bulan Ramadan, di mana diwajibkan di situ kita berpuasa. Ini bulan yang istimewa. Baru saja kita lalui dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang istimewa, di bulan yang istimewa, di kota yang istimewa Mekah. Apa istimewanya Mekah? Istimewanya Mekah, ini yang Pak siapa? Abang kecil kayak gitu. Haji Asghar ini punya travel muris, murah tapi laris. Ini saya promosi biar saya diberangkatkan nanti. Sudah berangkatkan berapa orang saja menuju kota yang istimewa. Kenapa istimewanya Mekah? Istimewanya Mekah, Mekah itu podo tanahnya sama sini kurang lebih ya sama, batunya ya sama, anginnya kurang lebih ya podo, bedanya panas be ora panas. Tetapi istimewanya sambil beribadah di Mekah dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 kali lipat. Itu yang disebut sebagai Hasanatil Haram. Hasanatil Haram ini bimi'ati alfi dhi'fin, 100 kali lipat. Di sini sampai membaca tasbih 100.000 kali, di Mekah sepisan. Subhanallah. Modho beling kene ping apa? 100.000. Sampai hataman Quran di Mekah sekali sama dengan di sini hataman 100.000 kali. Lho nuwun sewu, nek ndelok potonganmu iki kapan hataman ping 100.000? Nggih. Nggih. Masya Allah. Di kota yang istimewa, dibawa oleh malaikat yang istimewa. Sopo? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam ini malaikat yang istimewa. Hubungannya hanya dengan para rasul untuk menyampaikan wahyu Allah. Bukan malaikat Israel. Kalau Israel hubungan sama sampean. Nggih. Kalau Israel itu punya daftarnya kita ini punya kapan, somben, nong di, duwe kabeh. Malaikat Jibril enggak, hubungannya hanya dengan para apa? Para nabi.
turun kepada hamba Allah Nabi yang paling istimewa dari sekian juta umat manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir itu hanya dipilih menjadi Rasul oleh Allah 25. Dari 25 Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah 5 yang ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini ono sing istimewa meleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dari tadi siang entah sudah 10 cangkir kopi. Untungnya nggak merubah warna. Kalau merubah tambah hitam saya. Loh, dalilnya apa bahwa Nabi Muhammadnya adalah makhluknya Allah yang paling istimewa? Dalilnya ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ditunggu di Masjidil Aqsa, kendaraan buruk ini datang, kemudian buruk ini diparkir, Kanjeng Nabi digandeng oleh malaikat Jibril masuk ke Masjidil Aqsa. Di situ sudah ditunggu oleh para nabi dan para rasul, kepengin sholat. Para nabi dan para rasul itu kepengin sholat dari mulai Nabi Adam sampai akhir, kepengin sholat yang jadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dijadikan imam ini jangankan imamnya para nabi, imam di kampung-kampung itu orang pilihan kok. Gak mungkin Anda punya musola di kampung sangger wong mbok dadekno imam, enggak mungkin, pasti punya nilai lebih, bacaannya lebih fasih, orangnya lebih sepuh, akhlaknya lebih bagus, itu mesti masuk apa? Kriteria. Imam di musola kok sampai berikan orang yang mau macane Quran orang genah buyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa pangala rabbuka bingas ngabil bil. Alam ya cengal. Buyar. Imam yakna. Nah, Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah imamnya para nabi dan para rasul. Rasul saja itu sudah orang istimewa, nabi iki wis wong istimewa. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad di atasnya yang apa? Istimewa. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Di dalam Al-Qur'an dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi sampean kok jadi orang yang bertakwa. Amin. Sampai mulia. Ada yang lebih takwa lagi, mulia lagi. Ada yang lebih takwa lagi, lebih mulia lagi. Demikian seterusnya. Lebih takwa, lebih mulia, lebih takwa, lebih mulia. Lah ujung-ujungnya ujung yang paling takwa dari makhluknya Allah ini siapa? Nabi Muhammad. Nabi bersabda, ana atqakum lahu. Akulah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian kepada Allah. Lah kalau yang paling mulia, yang paling takwa, Kanjeng Nabi yang paling takwa, berarti Kanjeng Nabi yang paling apa? Mulia. Oh, itu logika. Ganti nih. Emang nek ono kabele itu jauh lebih sehat. Nah, sampean kok belajar Quran ada kabelnya, ada gurunya, gurunya punya guru, gurunya punya guru, itu lebih berkah. Nek ono kabele pedot-pedot itu lah. Ini nanti kabel. Nah, lebih enak kan? Ini ada kabelnya jadi lebih enak. Walaupun kabelnya abang, nggak apa-apa. Lingkingnya kuning, hijaunya nggak ono. Sampai mana tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Kanjeng Nabi yang paling takwa, berarti Kanjeng Nabi yang paling apa? Mulia. Nah, itu logika namanya. Pelajar itu juga punya logika sendiri, santri juga punya logika sendiri. Logikanya pelajar, logikanya santri, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Kalau begitu tidak belajar, tidak lupa. Oke, itu logika. Banyak belajar, banyak apa? Sedikit belajar, sedikit tidak belajar, tidak, tapi goblok. Nah,
turun kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Satu diperlihatkan itu tadi, dua diperlihatkan lagi oleh Allah pada saat Mi'raj, ya. Ketika malaikat Jibril menyerah, saya sampai sini batas saya, monggo panjenengan berangkat piyambak memenuhi panggilan Allah. Ya. Jadi malaikat Jibril berhenti di situ, Nabi berjalan sendiri. Yang tidak pernah ada makhluk Allah siapapun pernah melewati apa yang dilewati oleh Nabi Muhammad sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengandung makna bahwa malaikat Jibril mengajarkan kepada kita orang itu supaya tahu batasnya, ojo sakarepe dhewe. Nggih. Oh, saya cuman bisanya begini, lebih dari itu saya nggak bisa. Ganti mana ya? Ya. Boleh. Iki mbok jejer wae 10 kok ngene. Turun di malam yang istimewa, di bulan yang istimewa, di kota yang istimewa, diturunkan oleh malaikat yang istimewa kepada Nabi yang istimewa untuk tuntunan umatnya Kanjeng Nabi, umat yang apa? Istimewa. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ini rangkaian keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga nek sampean kepengin, sampean juga melu istimewa, ya hubungno awakmu nang gone gerbonge Quran yang istimewa iku tau. Nggih. Contoh, kau menghubungkan dirimu dengan gerbongnya Al-Quran, kau belajar Al-Quran, istimewa. Bunyaimu yang mengajarkan Al-Quran istimewa. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Seistimewa orang di antara kamu yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Rumah yang dibacakan Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran beda. Rumah yang dibacakan Quran menjadi rumah yang apa? Istimewa, karena berhubungan dengan keistimewaan. Sementara rumah yang tidak pernah dibacakan Quran menjadi rumah yang tidak istimewa. Nah, ini karena kau menghubungkan dirimu dengan rangkaian gerbong keistimewaan Al-Quran, maka kau juga akan apa? Ikut istimewa. Dan apapun itu yang dihubungkan juga akan melu apa? Istimewa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Istimewanya apa? Istimewanya ada yang bilang lebih katanya saya orang yang hafal Quran, saya orang yang berdekatan berhubungan baik dengan Al-Quran, selalu deres Quran, katanya orang istimewa. Lah saya kok begini-begini aja, yang lain punya mobil, punya rumah, saya nggak punya mobil, nggak punya rumah. Loh, keistimewaan bukan di situ. Rumah, mobil dan hal-hal yang kayak begitu itu keistimewaan di dunia, mati mbok tinggal. Di akhirat nggak bicara itu rumah, di akhirat nggak bicara itu mobil. Tapi keistimewaan yang kau diberikan oleh Allah karena kedekatanmu dengan Al-Quran, di dunia bicara, di akhirat nanti juga bicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dunia positif, di akhirat nanti juga apa? Positif. Nah, ini keistimewaan dari Allah. Di dunia berlaku, di akhirat berlaku. Ada cuman mobil, omah, HP, mati, mau tinggal. Ono wong sing dikubur bareng Fortuner. Ada orang yang dikubur kecuali kalau gempa bumi atau kecelakaan mlebu jurang, ya naudzubillah min dzalik. Nggih. Tapi artinya secara wajar nggak ada orang yang dikubur bersama dengan apa? Nggak ada orang, kalau di dunia rumahmu tingkat 4, nanti di akhirat rumahmu juga tingkat 4. Enggak. Nggak ada hubungannya di akhirat. Tapi keistimewaan yang datang dari Allah, yang diberikan kepada Allah, nok dunia berlaku, di akhirat juga berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau kalau di sini diberi keistimewaan oleh Allah karena hubunganmu dengan Al-Quran, contoh. Rumah yang dibacakan Quran dengan al-bait alladzi quri'a fihi al-Quran,
rumah yang di situ sering untuk membaca Al-Quran, niku malaikat hadir di dalam rumah itu. Setan nyungsep. Apa nyungsep itu bahasa Indonesianya apa? Kadang-kadang bahasa Jawa itu susah Pak di Indonesia kan. Kalau Jawa dul, takon bahasa Indonesia nya, banter salah. Contoh bahasa Jawa yang susah di Indonesia kan, contoh keliliben. Itu bahasa Indonesianya apa? Nah, di matanya kemasukan sesuatu kedawan. Keliliben wis paham kita. Nah, itu bahasa. Oke. Rumah yang dibacakan senantiasa dibacakan Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran, entah 2 ayat, 3 ayat, sama kalau setengah juz, 1 juz dan sebagainya. Itu hadir para malaikat. Setannya apa? Nyusup. Malaikat hadir, setannya nyusup. Wa yaksuru fihil barakah. Di dalam rumah itu akan bertambah banyak keberkahan. Wa yuqillu syarr. Di dalam rumah itu hal-hal yang sifatnya enggak baik, zahir maupun batin akan berkurang sampai habis. Dan para malaikat di langit melihat di bumi ada rumah yang selalu dibacakan Al-Quran itu seperti kita melihat bintang di langit. Malaikat nang langit ibaratnya delok rumah yang selalu dibacakan Al-Quran itu semakin sering semakin apa? Semakin bercahaya. Lu malaikat itu rumahnya siapa? Itu rumah dibacakan Al-Quran. Itu begini, Masya Allah. Seperti kita kalau melihat bintang-bintang di apa? Langit. Bintang kayak padang nih, kita nih, begini. Sesungguhnya jumlah bintang itu lebih banyak dari yang bisa kita lihat. Ini sebut ganti beng piro ini namanya speaker GSM, geser sidik merucut. Wis kan tak apa kan bojo malah saatnya abang ireng wis begini. Ndak apa-apa, elek-elek ora apa-apa. Ganti bang GSM, geser sidik ya bang. Ini kalau saya gini ramuni geser sidik merucut. Seperti bintang bertambah keberkahannya, berkurang ketidakbaikannya. Itu rumah yang dibacakan apa? Nah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran sebaliknya. Sing teko dudu malaikat demit. Gendruwo, macam-macam dedemit yang bangsa sing ora enak itu yang ada yang datang. Malaikatnya semingkir. Wa yuqillu fihil barakah. Barokahnya berkurang. Padahal kalau rumah itu sudah enggak berkah, naudzubillahi min dzalik. Segala sesuatunya ini bermuara dari rumah. Makanya ada istilah broken home. Anak yang broken home karena di rumahnya mengalami masalah atau ada masalah, nanti munculnya kepribadiannya itu macam-macam lah, akhirnya jadi ini bocah sing yana bermuara di mana? Bermuara di apa? Rumah. Makanya kalau orang-orang tua kita yang di Jawa khususnya itu kalau sudah soal rumah hati-hati ini karuan, pindah dihitung. Saya menanggapinya sebagai bagian dari ikhtiar. Bagian dari apa? Pindah omah dihitung, madepe omah dihitung, apanya lagi dihitung. Itu dari pentingnya rumah, karena rumah ini nek wis yana, sak jerone omah ya melok apa? Tapi rumah yang dibacakan Quran, yaksuru fihil barakah, keberkahannya tambah, genah iki tambah, unsur-unsur yang membuat genah itu tambah. Orang masuk rumah itu sudah enak, plong hatine. Urusan apa-apa di dalam rumah itu diberi oleh Allah berhasil. Didik anak yo sing liyane kangelan. Sing iki sing keluar dari rumah itu ya gampang.
Ketoknya sepele tetapi sangat penting dan urgen ini urusan rumah. Nah, kalau rumah dibacakan Quran akan memperbanyak keberkahan, mengurangi sampai tingkat minimal hal-hal yang nggak baik yang muncul di dalam rumah itu. Dan insya Allah kalau rumah itu baik, yang keluar dari rumah itu ya anaknya, ya cucunya, ya istrinya, ya suaminya, ya yang baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka lihat bagaimana relasi kita, hubungan kita kepada Al-Quran akan menentukan kita ini kayak apa. Karena itu Anda yang belajar Al-Quran ini, Anda sedang menjadi orang yang istimewa. Nek sing ngapal ke Quran, nek iso aja cepet-cepet. Sampai 10 tahun ngapal ngono, dadi istimewane rada suwe. Oh, 2 tahun sudah hafal ya nek bar kuwi dadi istimewa nek ora. Orang hafal hafid ini ada yang hafidul alfat, ada yang hafidul hukuk, ada yang dua-dua. Hafidul alfat itu orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim kadang oleh mau cepet-cepetan. Dari cepetnya itu sampai ojo meneh kok menungso, malaikat sing nyemak ora paham. Wis diwaca ki apa? Ada yang bacanya gitu ada. Ada. Nah, warattilil Qur'ana tartila, baca yang tertil dengan tajwid yang bagus ya. Anda membaca Al-Qur'an ini omong-omongan dengan Allah, omong-omongan dengan Gusti Allah ya sing sopan, sing kena, sing apik. Tetapi kan boleh hukumnya, jangan selalu membahas sesuatu dari segi boleh dan tidak boleh. Ya. Boleh dan tidak boleh itu urusan hukum, urusan fikih. Fikih ini wujuh, ada mazhab ini, ada pendapat ini, ada pendapat ini, ada pendapat ini. Nggih. Nggih. Coba bersama dengan pembahasan boleh dan tidak boleh juga sampean bahas pantes lan ora pantes. Fikih boleh dan tidak boleh. Akhlak pantes lan ora pantes. Anda saya tanya misalnya mas-mas Gus-Gus ini, kiai-kiai ini, sepuh-sepuh ini sholat di masjid Jami mana? Al-Hikmah, sini ada masjid Al-Hikmah tadi ya. Sholat di masjid Al-Hikmah, sholat Jumat, tidak pakai baju, tidak pakai kaos, sarungnya nutup sini sampai bawah, sah nggak? Secara fikih sah, tapi pantas orang. Nah, kita dalam hidup jangan hanya membahas boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh itu urusan hukum. Hukum itu sholat jenazah itu ada yang pakai wudhu, ada yang pendapat nggak pakai wudhu ya tidak apa-apa. Ada yang begini, ada yang begitu, ada banyak pendapat. Ya. Tapi kalau soal akhlak lain, ini lebih tinggi. Ini orang-orang tasawuf, ya para wali-wali Allah dari situ pantas lah gue. Gue mau maca Quran sikilmu nyingkrang begini, boleh nggak? Boleh. Boleh, meligo boleh, tapi pantas nggak? Kau sedang berbicara dengan Allah, kakimu kayak begitu jigrang kayak ngono, kelambimu meledeh kayak ngono, kau tidak wudhu, nggak pantas. Ya, karena bidang tasawuf ini bidang lebih tinggi. Ya. Orang tasawuf itu lagi berjalan, ada 2 orang ahli fikih ini ngerti, wah ini wong tasawuf ini nek ngomong yang keluar akan mutiara-mutiara. Yuk kita coba tanya. Mbah, sini Mbah. Sebentar Mbah, sebentar. Saya mau tanya Mbah, tahu Mbah, yang ahli tasawuf ini tahu. Oh ini orang ahli fikih. Mbah, kalau kami punya 40 kambing, berapa yang harus dikeluarkan Mbah? Mbah tanya, menurut sampean apa menurut saya? Artinya cara fikih apa cara apa? Dua-duanya Mbah. Kalau menurut sampean 40 kambing yang harus dikeluarkan 1. Benar Mbah, benar. Menurut fikih memang begitu. Kalau menurut sampean Mbah, kalau menurut saya keluarkan semua, begitu punyanya Allah semua. Luwih seruan. Nggih. Masih tanya lagi. Mbah, kalau saya sholat, saya melupakan sesuatu di dalam sholat itu. Apa yang harus saya kerjakan Mbah? Menurut sinten sampean apa kula? Menurut Mbah, menurut dua-duanya Mbah. Kalau menurut sampean ya sujud sahwi. Ya, itu menyelesaikan masalah.
Oke, menurut sampean Mbak, anek nurut kula nggih nuwun sewu mlebu kamar bakda salat masuk kamar nangis 40 hari taubat. Lah ono ngarepe Gusti Allah kok sempet lali barang. Luwih jeru. Nggih. Nggih, artinya pantes ukuran akhlak ini ukuran lebih apa? Anda boleh membaca Quran nggak pakai baju, bisa mau ngeligo, lanang ngeligo, boleh, tapi ora pantes. Anda boleh membaca Quran tidak wudhu karena pembahasan la yamassuhu illal mutahharun itu panjang pembahasannya. Termasuk saya mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, gak oleh nyenggol Quran kecuali mutahhar. Ayo rodi bilang orang itu. Ya, ada yang mengatakan mutahharun itu berarti gak wudhu, gak oleh. Ada yang mengatakan gak apa-apa, yang penting gak junub. Banyak pembahasannya. Tapi orang yang mengatakan pantas dan tidak pantas akan lebih lembut. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Lah, Anda mbak-mbak ini yang sedang dipelajari adalah bagaimana menjadi orang yang sudah istimewa menjadi tingkatan yang lebih istimewa lagi. Dari belajar Quran sampai bisa membaca dengan tajwid, itu istimewa. Wong Quran iki ana wong maca ya tak istimewa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah istimewa. Lah apa meneh nek kowe iso maca dengan apa? Tajwid, tartil. Lebih apa? Istimewa. Orang maca tok bahkan hafal. Masya Allah. Istimewa maneh. Orang yang hafal Quran ini sampai dikatakan kedudukannya kalau seandainya setelah Nabi ini ada Nabi lagi, yang bawah ini orang yang apa? Hamil Quran. Hafidul Quran atau hamil Quran. Jadi bukan hanya apa? Istimewa. Kedudukannya di bawah para Nabi. Nek upomo ono pilnap. Upomo ono apa? Tapi sudah nggak mungkin itu. Ada pilihan Nabi itu yang boleh menjadi calon tuh orang-orang yang hafal Quran. Nek sing rapal iki cukup saksi nok TPS. Nggih. Nggih. Itu dari mulianya kedudukan orang yang hafal apa? Tetapi mbok ya diusahakan jangan hanya hafidul alfat. Karena di dalam Al-Quran bukan hanya lafat-lafat tok, kau hafidul alfat. Awet mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kau lafatnya ini mirip persis, gak geseh di sini. Tapi ada hukuk di dalam Al-Quran, ada ajaran di dalam Al-Quran. Nah, iki juga harus kau jaga. Karena yang nantinya mati gak disenggol kalau apa? Cacing tanah itu bukan yang hafidul alfat, tapi yang hafidul hukuk. Banyak orang-orang orientalis itu hafal Quran. Meskipun dia belum, kadang ada yang tidak beriman, hafal Quran. Yang pelajar dia ngapalkan betul. Lafadznya yang hafal, tapi haknya Al-Quran, ajarannya Al-Quran dia tidak jalankan. Lah kok matine piye? Kok kuwi sing remek dhisik. Tapi kalau orang yang hafidul alfat wa hafidul hukuk, ini yang kedudukannya mulia di bawah para nabi. Haknya Quran dia jalankan. Oh, kalau wanita harus tutup aurat. Oh, kepada suami harus begini, kepada orang harus begini, kepada orang tua harus begini. Al-Quran mengajarkan. Lah itu kau jalani. Lah ini yang nanti matinya itu seperti tubuhnya para nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, orang-orang yang hafidul alfat, hafal lafadznya Quran, wa hafidul hukuk, dan menjaga hak-haknya Quran, itu yang nanti kayak begitu. Maka kalau ada kadang-kadang kubur ditemukan sudah berapa? 50 tahun. Ada orang yang bersaksi, loh, iki kok iso utuh kok ngene, morinya masih putih, baunya masih wangi. Padahal biyen niku wong iki ora hafal Quran, tidak hafal tapi dia jaga isinya Quran. Tidak hafal tapi dia jaga apa? Isinya Quran. Ajaran Quran dia jalankan semampu mungkin. Lah, fadlan lebih-lebih kalau orang yang yo hafal lafate Quran juga menjaga isinya apa? Luweh dhuwur maneh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Anda yang berada di lingkungan yang istimewa dan sedang menjadi orang yang istimewa karena belajar Quran, naikkan predikat ini supaya lebih istimewa lagi dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan naikkan lagi kepada peringkat lebih istimewa lagi, bisa menghafalkan lafaz-lafaznya Al-Quran dan bisa menjaga hak-haknya apa? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insya Allah di sisi Allah kedudukan akan sangat mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasbunallah ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh, juga mulia, guru-gurumu juga orang-orang istimewa. Alhamdulillah. Loh, kau menghafalkan Al-Quran tanpa guru ini susah, bahkan boleh dibilang nggak bisa. Saya pernah nyoba mau menghafalkan Quran tidak pakai guru, wah si nyemak bingung kok. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah sawa'un andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Iku sing nyemak ngono. Soal Al-Bayyinah mencolot Al-Baqarah, mencolot Yasin, bayang. Gak bisa, harus ada gurunya, dan guru itu mesti ketemu. Obai lambe ini guru ini sampean perhatikan, masya Allah. Dan nanti ditingkatkan setelah hafal Quran, belajar qiraah sab'ah, model-model bacaan apa? Al-Quran. Meskipun itu tidak dipakai pada umumnya, tetapi sebagai khazanah kekayaan ilmu apa? Al-Quran, gak ada salahnya sampai pelajari untuk melestarikan. Oh, itu penting. Wadduhe, bacaan wadduhe barang yono. Wadduhe, walleri, dasaje, pelajari itu. Nah itu kalau, tapi gak boleh dipakai di umum. Sampai ngimami umum nganggo kuwi dianggap ora paseh buyar makmume. Wadduhe, imamnya gak bener. Nah, kalau di Mekah, di Madinah, kemudian di beberapa masjidnya para wali-wali 9 ini, kalau hari Jumat itu yang dibaca pasti ada sujud tilawah. Sujud tilawah kan setengah-tengah bacaan, Allahu Akbar, langsung sujud. Terus naik lagi, dilanjutkan kalau bacaan itu masih kurang surat itu. Kan gitu kan? Wah, ketika di Mekah, habis sholat subuh, balik ke hotel, ke lift, imamnya dirasani. Wah, ternyata di Mekah imamnya juga bisa hilaf. Masa bacaan belum selesai sujud, naik lagi, dilanjutkan lagi, nggak bener tuh imamnya. Saya bilang sampaiannya nggak bener. Itu orang ngerti tapi wani komentar. Nah, itu banyak sekarang orang nggak tahu persoalannya berani apa. Tapi kalau orang yang ngerti enggak, oh itu tadi sujud tilawah Pak. Setelah kita kasih tahu Pak, itu tadi sujud tilawah, itu begini. Oh, kesimpulannya Pak. Oh, nah sampai pelajari itu sebagai khazanah kekayaan ilmu Al-Quran. Qiraah sab'ah, qiraah asrah, bahkan ada qiraah. Saya punya kitab Ithafu Fudhala'il Bashar fi Qiraah Arba'ata Asyar. Ithaf itu mengumpulkan dari bacaan orang-orang yang mulia di kalangan manusia ini dalam bacaan 14 model apa? Bacaan. Itu dipelajari sebagai kekayaan Al-Quran. Kenapa? Karena ahlinya semakin hari semakin apa? Berkurang, semakin berkurang. Nah, kita niati untuk melestarikan khazanah kekayaan apa? Al-Quran. Jadi walaupun nggak dipakai, dipelajari untuk sampai ngerti dan diajarkan terus sampai barangkali siapa tahu nanti satu saat apa? Terpakai lagi. Ya, amin Allahumma. Maka sekali lagi
kedudukanmu yang istimewa ini diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diayomi oleh Allah, diayemi oleh Gusti Allah. Buat kesempatan ini untuk benar-benar mempelajari Al-Quran secara benar dan kemudian apa? Syukur menghafalkan Al-Quran dan syukur bisa menjalankan isinya apa? Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat dan motivasi adik-adik ini dalam belajar apa? Al-Quran. Besok jangan apa? Putus asa, jangan putus asa. Wah, aku kok orang apal-apal, teman saya kok cepet apal sendiri-sendiri. Ada orang yang cepet apal tapi juga rada cepet hilang. Ada orang yang nggak apal-apal tapi sekali apal orang hilang-hilang. Ada. Dan jangan putus asa. Kita ingat cerita Imam Ibnu Hajar sampai dijuluki anaknya batu. Belajar bertahun-tahun nong pondok itu nggak ono sing ngendel. Ya Allah, gimana nih saya? Akhirnya putus asa, lari. Saya mau lari. Subhanallah, ketika dia lari dari pondok ini pas hujan turun deras, dia ngiyup. Ibaratnya ngiyup di gubuk, misalnya begini nih ngiyup. Di situ ada talang mancur mengeluarkan air, nadai banyu udan itu memancurkan air, di bawahnya batu itu bolong. Pancuran air itu pas di lubangnya batu. Lalu dia berpikir, lah yo, watu digerojok banyu saben dina iso bolong. Apalagi kalau otak saya ini saya gerojok pelajaran, dia tetap insya Allah bolong. Kemarin-kemarin karena saya nggak sabar, nggak apal putus asa, nggak bisa putus asa, ini putus. Ya akhirnya udah bolong-bolong. Akhirnya dia balik lagi ke pondok dengan niatan untuk apa? Mengambil pelajaran dari batu. Makanya saya disebut Ibnu Hajar, anaknya apa? Batu. Itu terkenal ulama besar. Akhirnya menjadi ulama besar. Ininya bolong dengan apa? Semprotan ilmu yang dia pelajari. Alhamdulillah. Maka jangan putus asa, terus insya Allah. Dan nanti saya kasih doa, saya titipkan Pak Yai nanti, Pak Yai Nasuha, yang di dalam doa itu ada kalimat insya Allah, akrimni bijaudatil hifdi. Ya Allah, muliakanlah aku dengan punya hafalan yang bagus. Wasuratil fahmi, dan cepat paham. Jadi kalau diterangkan oleh ustadz, oleh guru, begini ini saya sudah paham. Oh, gurunya misalnya maksudnya 100, baru menerangkan 50, sampai sudah paham. Karena pengen ini. Oh, ini orang yang suratil fahmi, ngatean, cepat paham. Mergo ono wong sing diterangno, gurune tujuannya 100, sampai 90 itu dia masih gini. Karena apa? Ya ada. Itu obatnya untuk kangelan. Ini dalam doa itu ada akrimni bijaudatil hifdi wa suratil fahmi. Ya Allah, muliakanlah aku dengan punya hafalan yang bagus dan cepat paham kalau diterangkan. Alhamdulillah. Nah, itu karena sampean sudah besar-besar membacanya setiap ba'da sholat. Enggak panjang. Enggak panjang. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ya Rabbal Alamin. Saya sejak terima ijazah itu dari guru saya Habib Muhammad bin Husin di Lawang, kira-kira tahun 78 sampai hari ini setiap ba'da sholat masih saya baca. 78 ini sampai saya ini berapa tahun?
43 tahun masih saya baca. Itu kau baca, insya Allah tumusnya nanti orang mau menjelaskan ini, oh saya paham kau. Oh ini maksudnya ini. Ini lu juga ngapal kayak gue apa? Cepat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.